Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biomass, bioproducts, dan carbon materials dalam kuliah valorisasi biomasa kali ini. Apakah bioproduk itu gitu ya? Ya, sederhananya bioproduk itu merupakan suatu produk, bisa juga dalam berupa bahan bakar, chemicals, bahan kimia. Raw materialsnya itu berasal dari biomasa ya. Seperti yang kita ketahui, biomasa itu merupakan sumber biologis yang terbarukan. Dan ini terminologi bio dalam bioproducts ini terkait dengan input gitu ya, input yang berasal dari sumber yang biologis. Jadi termasuk agriculture ya, seperti crop residues ya, dried distilled grains, dan juga bisa dari food processing ya. Jadi dari food processing itu biasanya ada byproducts ya, produk samping atau residu gitu ya, atau materials yang tidak memenuhi spesifikasi ya, yang untuk digunakan untuk proses utama. Jadi itu yang bisa dijadikan gitu ya, bahan baku atau raw materials gitu ya, untuk bioproducts. Maka bioresources itu ya, jadi biological resources gitu ya, itu termasuk agriculture ya, dari pertanian, dan juga dari forestry itu kehutanan ya, kayu ya, woods, dan juga limbah ya. Di sini biologically derived waste, dan banyak gitu ya renewable bioresources yang bisa kita gunakan ya untuk sintesis bioproduct. Dan penggunaan bioresources yang paling banyak yaitu penggunaan biomasa ya. Dan penggunaan biomasa ini berkembang gitu ya secara global gitu ya, secara cepat gitu ya. Dan kalau kita mereview gitu ya, biomasa itu merupakan material biologis ya, yang berasal dari makhluk hidup gitu ya, atau sisa makhluk hidup. Dan ini biasanya merefer gitu ya ke tanaman gitu ya, atau material yang berasal dari tanaman gitu ya. Khususnya gitu ya, kita kenal gitu ya, ini biomasa yang lignoselulosik ya. Jadi lignoselulose ya, yang mengandung lignin, hemiselulose, dan selulose. Dan biasanya gitu ya, biomasa ini dia dapat kita convert gitu ya, selain menjadi produk gitu ya, material, kita juga bisa convert menjadi energi gitu ya. Dan ini sumber biomasanya ini termasuk food crops, jadi food crops untuk energi, food crop residues, wood waste, dan byproduct. Dan ini merupakan sumber bahan baku gitu ya, yang melimpah gitu ya, dan juga dapat digunakan gitu ya sebagai sumber gitu ya untuk mensintesis gitu ya, atau mendapatkan renewable energy gitu ya, yang sedang berkembang saat ini di dunia. Secara umum gitu ya, organic material gitu ya, atau material organik itu yang tadi kita sebutkan ya, seperti agriculture, forestry, dan seterusnya gitu ya, itu sebenarnya material gitu ya, organic material yang diproduksi melalui fotosintesis gitu ya, dari cahaya matahari. Dan di sini chemical materials gitu ya, itu disimpan dan kemudian digunakan untuk mengenerate energi gitu ya. Dan salah satu sumber biomasa ini yang umum digunakan untuk energi yaitu wood gitu ya, kayu ya, dari pohon. Dan ini kayu ini sudah banyak digunakan untuk secara konvensional gitu ya, itu digunakan untuk menghasilkan energi itu dengan pembakaran gitu ya. Namun sayangnya penggunaan biomasa kayu ini gitu, yang lagu digunakan ini tidak ramah energi gitu ya. Jadi itu pendekatan yang harus kita ubah gitu ya. Jadi kita gunakan wood atau biomass energi ini gitu ya, dengan proses yang lebih ramah lingkungan ya, bukan dengan pembakaran yang menghasilkan gas CO2 yang tentunya akan mengenerate gas rumah kaca. Oke, kita lihat untuk bioproduct proses gitu ya. Ini
potensialnya gitu ya, untuk resources dari perhutanan itu masih masih lebih kecil ya dibandingkan dengan yang agriculture ya, atau dari pertanian. Jadi total resource potensialnya cukup besar gitu ya, sekitar 1366 gitu ya, ton per tahun gitu ya. Jadi ini penggunaan sumber massa biomasa gitu ya, yang berasal dari hutan dan juga dari agriculture. Ya memang masih ada dari sumber-sumber lain ya, dari kelautan misalkan, tapi ini jumlahnya juga sangat kecil dibandingkan dengan yang dari pertanian, agriculture, dan forest resources. Oke, ini kita bisa lihat ya deh dari untuk mendapatkan bio product process gitu ya. Dari renewable resources kita gunakan bioreaction technology. Lalu kita bisa dari situ kita bisa menggunakan downstream processing, lalu by engineering simulation, case studies, dan juga akhirnya kita mendapatkan bioproducts. Nah, umumnya bioproducts itu kita bisa bagi atas 3 kategori ya. Jadi bioproducts ini terminologi yang umum ya. Yang pertama tentunya bioenergy, lalu biochemicals ini ya, dan juga biomaterials. Bioenergy ya contohnya yang bioethanol dan seterusnya, biodiesel. Lalu biochemicals itu banyak ya biochemicals yang kita bisa turunkan dari biomasa gitu ya, yang sebenarnya mirip dengan pendekatan konvensional. Namun di sini bedanya kita menggunakan raw materials, yaitu biomass ya. Dan yang terakhir itu biomaterial. Itu energi contohnya gitu ya. Ini ada etanol gitu ya. Jadi ini etanol kita bisa etanol merupakan produksi chemicals yang sangat umum gitu ya, di samping etilen gitu ya. Jadi kira-kira etanol production itu 60 million ton. Lalu etilen production itu 110 million ton gitu ya. Dan ini dari etanol kita olah menjadi etilen, dan etilen ini kita bisa turunkan menjadi berbagai macam produk antara air seperti polyethylene, stiren, sebagai monomer ya, ethylene glycol, UDC, dan seterusnya. Dan ini kita bisa turunkan lebih lanjut lagi menjadi polimer ya, polyester, PVC, atau olefins, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa kalau misalkan kita bisa memproduksi etanol dari biomasa ya, biomass, kita bisa memproduksi turunannya gitu, seperti etilen dan seterusnya. Dan di sini berbagai macam kelebihan atau benefits dari bioproducts gitu ya. Jadi ini bisa menunjang bioeconomy sector gitu ya. Nah, ini memperkuat diversivitas, dan dari diversifikasi ini kita bisa memanfaatkan gitu ya agriculture gitu ya, limbah dari pertanian yang belum pernah digunakan sebelumnya gitu ya, untuk menghasilkan bioproducts. Dan ini bisa mendorong mendevelop ya, new industries dan juga new products. Dan tentunya ini akan meningkatkan opportunities ya, ekonomi gitu ya, economic opportunities untuk communities gitu ya. Dan ini tentunya pada jangka panjang ini akan berharap kita bisa mengurangi ketergantungan pada sumber non fosil ya, sumber non renewable yang berasal dari fossil fuel gitu, yang seperti kita ketahui yang berbasis dari minyak bumi, batu bara, dan seterusnya ya, yang sebenarnya yang merupakan sumber energi yang tidak terbarukan gitu ya. Dan ini tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama gitu untuk mengenerate dari fossil fuel ini. Dan dari segi lingkungan ya, environmental, ini bisa mengurangi greenhouse gas emission gitu ya. Karena tadi contohnya, kalau untuk konvensional biasanya untuk wood itu digunakan sebagai sumber energi dari pembakaran gitu. Namun dengan pendekatan yang baru ini kita bisa mensintesis proses gitu ya, yang tidak menghasilkan CO2 gitu ya, atau mengenerate gas rumah kaca gitu ya.
Jadi ini keuntungan gitu ya yang dibandingkan dengan jika menggunakan yang petroleum based raw materials gitu ya. Dan tentunya ini akan meningkatkan safety ya, increase safety for the environment, mengurangi toksisitas gitu ya, dan juga biodegradability-nya akan semakin meningkat. Dan tentunya kita akan mempunyai suatu sustainable production dari renewable feedstocks. Secara khusus gitu ya untuk biomaterials gitu ya, kita bicara soal activated carbon gitu ya. Jadi ini karbon aktif, ini produk karbon gitu ya yang kita peroleh bisa dari biomasa gitu ya. Dan ini memiliki properties luas permukaan yang sangat besar gitu ya, low volume pores gitu ya. Dan juga ini digunakan untuk absorpsi atau untuk chemical reaction dan juga untuk bahan-bahan elektroda gitu ya, untuk sistem elektrokimia ya seperti baterai, fuel cell dan seterusnya. Dan porositas gitu ya, dan luas permukaan dari karbon aktif ini yang merupakan karakteristik yang utama gitu ya yang kita expose untuk proses absorpsi gitu ya. Dan karbon aktif kita bisa peroleh dari kayu gitu ya, dan juga dari berbagai biomasa seperti coconut shells, woodstone, coals, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini sumber uh, raw materials yang digunakan untuk karbon aktif itu bisa banyak gitu ya jenisnya, dan tentunya propertiesnya juga akan tergantung dari jenis biomasanya dan tentunya juga proses sintesisnya. Dan umumnya karbon aktif ini merupakan graphene layer yang defektif gitu ya.